Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sumantri Wahyubowo, NPM 721213286. Pada video kali ini saya akan membahas hasil resume saya, yaitu mengenai stres kerja. Pengertian stres kerja. Stres kerja adalah kondisi ketegangan yang mempengaruhi emosi, proses pikiran, dan kondisi fisik seseorang. Apabila stres ini terlalu besar, maka dapat mengancam kemampuan seseorang dalam menghadapi lingkungan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi stres kerja diantaranya yaitu tidak adanya kesempatan berpartisipasi dalam pembuatan keputusan, pelecehan seksual, manajemen yang tidak sehat, lingkungan fisik yang terlalu menekan seperti kebisingan, temperatur udara yang lembab, penerangan di kantor yang kurang terang. Ada beberapa cara mengatasi stres kerja, yaitu ada dua pendekatan dalam manajemen stres, yaitu yang pertama, satu, pendekatan individual, penerapan manajemen waktu, penambahan waktu olahraga, pelatihan relaksasi, perluasan jaringan dukungan sosial. Dan yang kedua yaitu pendekatan organisasional, di mana yaitu menciptakan iklim organisasional yang mendukung adanya penyeleksian personel dan menempatkan kerja yang lebih baik, mengurangi konflik dan mengklarifikasi peran organisasional, penetapan tujuan yang realistis, dan membuat bimbingan konseling. Di sini terdapat pengertian konflik kerja. Yang pertama yaitu menurut Gibson, konflik adalah hubungan selain dapat menciptakan kerjasama, hubungan saling tergantung dapat pula melahirkan konflik. Hal ini terjadi jika masing-masing komponen organisasi memiliki kepentingan atau tujuan sendiri-sendiri dan tidak bekerja sama satu sama lain. Yang kedua yaitu menurut Robin, konflik merupakan keberadaan konflik dalam organisasi. Dalam organisasi ditentukan oleh persepsi individu atau kelompok. Jika mereka tidak menyadari adanya konflik di dalam organisasi, maka secara umum konflik tersebut dianggap tidak ada. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa konflik ini merupakan ekspresi pertikaian antara individu dengan individu lain, kelompok dengan kelompok lain karena beberapa alasan. Dalam pandangan ini, pertikaian menunjukkan adanya perbedaan antara dua atau lebih individu yang diekspresikan, diingat, dan dialami. Selanjutnya yaitu jenis-jenis konflik kerja. Yang pertama yaitu konflik interpersonal. Konflik interpersonal adalah konflik seseorang dengan dirinya sendiri. Yang kedua yaitu konflik interpersonal. Konflik interpersonal adalah pertentangan antara seseorang dengan orang lain karena pertentangan kepentingan atau keinginan. Yang ketiga yaitu konflik antar individu dan kelompok dengan kelompok. Hal ini sering sekali berhubungan dengan cara individu menghadapi tekanan-tekanan untuk mencapai konformitas yang ditekankan kepada mereka oleh kelompok kerja mereka. Dan yang keempat yaitu konflik antara kelompok dalam organisasi. Yang sama, konflik ini merupakan tipe konflik yang banyak terjadi dalam organisasi. Konflik antar lini dan staf pekerja dan pekerja manajemen merupakan dua macam bidang konflik antar kelompok. Yang kelima yaitu konflik antara organisasi. Konflik ini berdasarkan pengalaman ternyata telah menyebabkan timbulnya pengembangan produk-produk baru, teknologi baru, dan servis baru, harga lebih rendah, dan pemanfaatan sumber daya secara lebih efisien. Mengatasi konflik kerja
Di antaranya yaitu pemecahan masalah, tujuan tingkat tinggi, perluasan sumber, menghindari konflik, melicinkan konflik, perintah dari wewenang, serta mengubah variabel manusia dan mengubah variabel struktural, dan mengidentifikasikan musuh bersama dan musuh bersama. Mungkin hanya itu hasil yang bisa saya resum dari stres dan konflik kerja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.